menyatu dalam ruh kita, menyatu dalam qalbu kita, sehingga orang yang senantiasa hatinya berdetak menyebut namanya, di saat itulah dia kembali terus pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimanapun Abah mengatakan dalam Fadhailus Syuhur ini bahwasanya fa in dzakaral qalbu ilallah tara ilaihi, masyaallah. Apabila hati mengingat Allah, maka hati akan terbang menuju kepadanya. Cepat, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Bahkan kata Abah, lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Lebih cepat dari kecepatan pandangan mata. Masya Allah. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Monggo Ustaz. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. أصحاب الفضيلة جميعين مشايخ أهل سلسلة طريقة قادرية نقشبندية معهد سوريا ليسرنا رأسا PPKN بالخصوص حضرة شيخنا المكرم سلطان أولياء في هذا الزمن سيدي شيخ محي الدين محمد عبد القاسف اللهم صل على القادر النقشبندي الكامل المقامل القدس الله سره وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم كل شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ikhwan wal akhwat, ibu bapak semua rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kepada para wakil talqin Guru Agung Pangarsa Abah, senantiasa insyaallah diberikan kekuatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diistiqomahkan untuk membantu beliau dalam menebarkan kasih sayang ke seluruh manusia di umat ini, di zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Begitupun yang terhormat, yang sama-sama kami cintai, beliau Bunda Haya, serta Prof. Yatno, serta semua ikhwan akhwat rahimakumullah, para orang tua kami, para sesepuh, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah beliau dan kita semua senantiasa ada dalam doa Pangarsa Abah, diberikan kekuatan, keistiqomahan, dan senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui la ilaha illallah, dan senantiasa diistiqomahkan untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah pecinta kesucian jiwa ini selamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih senantiasa memberikan keberkahannya, hidayahnya, taufik kepada kita semua, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan sehat walafiat dan diberikan umur yang berkah untuk sama-sama manatiban secara online, bersilaturahim dengan semua saudara-saudari kita, guru-guru kita, para ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan sama Abah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Fadhailus Syuhur liqalibi ridha rabbil ghafur sudah memasuki bahwasanya di bulan ini yaitu bulan Rabiul Tsani, yang mana Guru Agung Pangarsa Abah memberikan beberapa makna di setiap hurufnya. Insyaallah kita bertabaruk di dalam huruf yang alif yang pertama, yang mana Pangarsa Abah memberikan makna, yakni wa ammal aliful awwal fi hadza syahri al-inabah. Adapun huruf alif yang pertama pada bulan ini Rabiul Tsani, yakni berarti atau bermakna inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab.
Allah Ta'ala berfirman bahwasanya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada orang yang bertaubat kepadanya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 27. Allah juga mengatakan, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepada pula kembali. Quran Surat Al-Luqman ayat 15. Al-inabatu hiya ar-ruju'u ilallahi kama fi tariqil hijrataini wa babis sa'adatain. Inabah, kata Abah, maknanya artinya adalah kembali kepada Allah. Sebagaimana dalam kitab At-Tariq Al-Hijratain pada bab As-Sa'adatain wa bab As-Sa'adatain karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Inabah di sini pengarsa mengartikan artinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Yang namanya kita kembali kepada Allah berarti kita harus tahu jalannya. Sebagaimana contoh, saya ingin pergi ke Jakarta. Namun kalau saya belum tahu tujuan saya di Jakarta, dan saya belum pernah ke Jakarta sebelumnya, katakanlah seperti itu, belum tahu jalan yang lewat mana yang tercepat untuk menuju sampai Jakarta, maka sampainya saya ke Jakarta sama orang yang sudah pernah ke Jakarta akan berbeda. Maksudnya, kalau saya belum pernah ke Jakarta sebelumnya, pasti akan sampai, tapi lama sampainya. Karena jalannya belum tahu, jalan yang tercepat, yang terbaik, yang terhindar dari macet, belum tahu jalannya. Namun beda dengan orang yang sudah pernah ke Jakarta, apalagi sering bolak-balik ke Jakarta, maka sudah pasti dia tahu jalan yang terbaik, jalan yang tercepat untuk bisa menuju ke Jakarta. Apalagi kita hidup di dunia ini, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu. Bahkan diumumkan setiap orang yang pulang kepada Allah, ketika pengumuman di musola, di masjid, pasti ada kata-kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua bahwasanya berasal dari Allah dan akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, kita harus tahu cara bagaimana pulang kepada Allah. Banyak caranya, thariqah namanya. Thariq adalah jalan untuk kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana inabah ini, ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah. Namun bagaimana cara kembali yang terbaik? Kan seperti itu yang pengen kita tahu, yang pengen kita dapati agar kita bisa kembali pulang kepada Allah dengan jalan yang tercepat, yang terbaik. Dan tidak ada cara lain terkecuali adalah zikrullah. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Abah mengatakan juga. Fa'alam ayyuhal ikhwan, kata Abah, ketahuilah wahai segenap ikhwan, al-inabatu ilallah bil qalbi la birrijli. Kembali kepada Allah itu dengan hati, bukan dengan kaki, kata pengarsa Abah. Dengan hati, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Berarti kalau hati kita sudah berzikir menyebut asmanya yang mulia, di saat itulah kita selalu dan senantiasa pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Abah pernah mengatakan, kalau tidak salah, kembali kepada Allah bukan nanti, kan gitu. Dari sekarang kita belajar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tadi cara kembali kepada Allah, cara zikir pun banyak. Dan setelah mendapatkan talqin zikir dari ahlinya, itulah cara yang terbaik untuk kita bisa pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kita ketahui di dalam kitab Miftahus Sudur, bahwasanya Sayyidina Ali pun meminta kepada Sayyidina Muhammad SAW, kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang beliau mengatakan, Dullani ala aqrabit turuqi ilallah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku jalan yang paling dekat kepada Allah. Satu. Yang kedua, yang paling mudah bagi hambanya. Dan yang ketiga, yang paling afdol, yang paling utama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Rasulullah Muhammad SAW memberikan info atau mengajarkan kepada Sayyidina Ali bahwasanya belum mengatakan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bimudawamati dzikrillah, kata Nabi SAW, maka engkau harus mendawamkan zikir kepada Allah. Nabi SAW mengatakan juga afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Zikir yang paling utama yang aku baca dan yang dibaca oleh nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Andai 7 lapis langit dan 7 lapis bumi berada dalam satu timbangan dan la ilaha illallah berada dalam timbangan lainnya, niscaya timbangan yang terakhir, yakni timbangan la ilaha illallah, akan mengalahkan timbangan yang pertama. Masya Allah. Dan beliau meneruskan Rasulullah SAW, "Tsumma qala ya Ali," bahwa beliau bersabda, "Wahai Ali, kiamat tidak akan terjadi pada saat di muka bumi masih ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah, Sayyidina Ali bertanya lagi, "Bagaimana aku berzikir ya Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Pejamkan matamu, dengarkan dariku 3 kali, saya akan perdengarkan kepadamu." Kemudian Nabi membaca la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Setelah itu Sayyidina Ali mendengarkannya, dan setelah itu Sayyidina Ali pun meniru mengucapkan apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Inilah talqin dzikir. Setelah itu apa yang didapat oleh Sayyidina Ali? Maka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali ketika Ali bin Abi Thalib itu meminta kepada Nabi Muhammad SAW ditunjukkan tadi jalan yang paling dekat kepada Allah, yang paling mudah bagi hambanya, tapi yang paling utama terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah talqin dzikir. Siapa sekarang pintunya? Pintu yang sekarang adalah silsilah ke-38, yaitu guru agung kita semua, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'ud Fadasasurahu, sebagai pintu ke-38 untuk kita bisa pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang tercepat, yang paling baik, yang paling utama menurut Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan la ilaha illallah. Maka ikhwan al-akhwat rahimakumullah, kita sudah punya caranya, sudah punya cara agar kita bisa kembali kepada Allah. Namun tadi bukan hanya sekedar la ilaha illallah di mulut saja. Burung beo pun bisa, kata Abah. Orang kafir pun, mohon maaf, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Namun yang dimaksud la ilaha illallah ini adalah la ilaha illallah yang berasal dari siapa? Dari ahlinya. Min qalbin naqiyyin mimma siwallah. Dari hati yang telah dan sudah distempel bertakwa, hati yang telah bertakwa dan bersih daripada selain Allah. Siapa itu? Adalah hatinya baginda Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada pewarisnya silsilah selanjutnya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diturunkan lagi terus sampai silsilah sekarang Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'ud, guru agung Pangansaban. Belilah pemilik hati yang bertakwa dan bersih daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat suci yang diberikan dari Allah melalui malaikat Jibril, perantaranya pun kepada Nabi SAW, dan perantara kita adalah Pangansaban. Dimasukkan kalimat suci tersebut, dimasukkan inti la ilaha illallah, sehingga menyatu dalam ruh kita, menyatu dalam qalbu kita, sehingga orang yang senantiasa hatinya berdetak menyebut namanya, di saat itulah dia kembali terus pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pun Abah mengatakan dalam Fadhailus Syur ini, bahwasanya fa in dzakaral qalbu ilallah tara ilaihi, masyaallah. Apabila hati mengingat Allah, maka hati akan terbang menuju kepadanya. Cepat, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Bahkan kata Abah, lebih cepat daripada kilat yang menyambar, lebih cepat dari kecepatan pandangan mata. Masya Allah. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Inilah nikmat yang Allah karuniakan bagi hamba pilihannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah punya cara tadi apa? Inabah, sudah punya cara yang terbaik, cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba pilihannya. Maka kita tinggal bersyukur. Bagaimana cara syukurnya? Tinggal mengamalkan dan mengamankan, melestarikan la ilaha illallah. Sudah tinggal mengamalkan saja. Dan inabah juga, para sahabat mengatakan tadi,
Al-inabatu ar-ruju'u minal ghaflati ila dzikri wa minal fahsyati ilal uns. Dikatakan pula, ikhwan wal akhwat, inabah kata Abah adalah berpindah tadi dari kelalaian kepada Allah. Kelalaian kepada Allah menuju ingat zikir kepada Allah. Serta bertransformasi dari seorang yang tadinya penakut menjadi orang yang pemberani. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Jadi ketika manusia, siapa saja manusianya, yang hatinya masih disibukkan dengan selain mengingat Allah. Jangankan ketika di luar sholat, di dalam sholat. Padahal sholat jelas-jelas perintahnya wa aqimi sholata lidzikri kata Allah. Dan kerjakanlah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku kata Allah. Tapi di dalam sholat kebanyakan manusia pada umumnya, kita pun sendiri, bukan orang lain, saya sendiri merasakan sebelum mendapatkan hak talqin dzikir. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, mungkin kita sudah berdiri di atas sajadah, namun hati kita, pikiran kita kemana-mana. Kalau bahasa orang Betawi Jakarta itu ngalor ngidul, kemana-mana nggak tahu kemana. Entah tadi yang sesuatu mungkin kita misalkan sholat buru-buru mau pergi, yang kita ingat tempat kita pergi ke tujuan. Atau bahkan lebih parah, ada katakanlah ulama mengatakan ada barang hilang, katakanlah ada barang yang hilang kita lupa naruhnya. Ada ulama pernah memberikan suatu ilmu sama muridnya. Katakanlah Ustadz barang saya hilang, kata gurunya kamu sholat aja gitu. Ketika dalam sholat dia ingat dengan barang yang hilang, entah kunci entah apa, kata Masya Allah luar biasa ikhwan Allah, gangguannya luar biasa, tipu muslihat syaiton, bahkan nafsu diri kita sendiri luar biasa. Nah kalau tidak ada caranya ini, apa talqin kita di ahlinya dari Syekh Mursyid, khususnya di silsilah ini pangar sahabat, maka mau sampai kapan kita lupa ghaflah kepada Allah? Mau sampai kapan? Mau sampai kita ajal tiba, naudzubillah min dzalik, sampai menutup mata selamanya baru pulang? Nggak bisa, ikhwan akhwat. Pulang itu dari sekarang, talqin itu dari sekarang, kembali kepada Allah itu dari sekarang, kata para sahabat. Maka selagi kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan terus zikir khafi, zikir sir dalam hati, selalu setiap saatnya, maka ketahuilah di saat itulah kita sedang dan selalu pulang kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kaki, bukan dengan jasad, tapi dengan qalbi, dengan qalbu, dengan hati, pulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Inilah ikhwan akhwat rahimakumullah, kita bersyukur sama Allah, bersyukur kepada para sahabat, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sudah diberikan caranya, cara terbaik, tercepat, dan yang paling utama di sisi Allah untuk bisa kembali kepada Allah, yakni melalui itu talqin dzikir. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah, dan mudah-mudahan juga hidup kita semakin merasakan keberkahan, dibimbing oleh para sahabat. Dan sekali lagi, pulang kepada Allah, kembali kepada Allah, bukan berarti meninggalkan dunia. Tapi kita ada di dunia, kita bekerja, kita mencari maisha, kita mencari rezeki, atau berkumpul, bahkan kita hidup di dunia ini, kemana-mana masih di dunia, tapi ruh kita, hati kita bersama pemilik dunia dan seisinya, yakni bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna inabah. Insya Allah mudah-mudahan kita berikan pemahaman dan diberikan senantiasa kesehatan, keberkahan umur, dan rizki yang berkah untuk bisa khidmah sama para sahabat. Amin, amin, rabbal alamin. Itu saja, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wa'alaikum minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.